Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai OS Ticket Denisma Company. Nah, sebelumnya perkenalkan dari anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Denisa Rahma Gumelar yang akan menjelaskan mengenai company profile. Kemudian saya sendiri, Jamiatur Rahmawati, yang akan menjelaskan mengenai setting system dan juga nanti setting sistemnya juga dijelaskan kepada teman-teman saya. Kemudian yang terakhir yaitu Anissa Zahra yang akan menjelaskan mengenai pelayanan dari tiket tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Rahma Gumelar. Saya di sini akan menjelaskan company profile, menu dashboard, setting company, dan juga menu email. Pertama, kami dari kelompok 3, dari perusahaan Denisma Company Furniture. Perusahaan kami bergerak dalam bidang furnitur, dan perusahaan kami terdiri dari 6 departemen beserta agennya. Nah, ini merupakan departemen dari perusahaan kami seperti akuntansi, HRD, TI, BPIC, produksi, pembelian, dan penjualan pemasaran. Sebelum itu, setiap departemennya memiliki agen. Nah, agen Anissa Zahra memegang Departemen Akuntansi, Denny Salama memegang Departemen Penjualan Pemasaran, Hani Zulmia memegang TI Informasi Teknologi, Indah Sulistiawati memegang Departemen PPIC, Damiatur Ramawati sebagai HRD, dan Leni Wulandari sebagai pembelian. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan menu dashboard. Nah, di dalam menu dashboard terdiri dari dua, ini log system dan informasi. Di dalam log system itu ada judul log, jenis log, tanggal masuk, alamat IP. Ini tuh data-data seperti riset kata sandi agen, upaya login gagal. Nah, di sini akan muncul semuanya seperti upaya login gagal, token tidak valid, gitu-gitu akan muncul. Tanggalnya pun, tanggal masuknya juga akan kelihatan di sini. Ini juga bisa dihapus. Caranya seperti ini, terus hapus entry yang dipilih. Ini ya lakukanlah. Nah, ini akan menghapus. Nah, ini sudah berhasil menghapus entry log yang dipilih. Di dalam dashboard ada dua log sistem dan juga informasi. Di dalam informasi ada tentang instalasi OS Ticket ini seperti versi OS Ticket, nih, perangkat lunak server web, kecepatan ringan, versi MSHL, versi PHP. Nah, ini ada gambar digunakan untuk mengambil email. Ini semua tuh informasi tentang instalasi OS Ticket ini. Sampai bawah. Nah, seperti ini informasi dan penggunaan basis data, tanda tangan skema, ruang yang digunakan, ruang untuk lampiran, zona waktu, juga ada di dalam menu dashboard, terlebih di menu informasi. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang setting company atau setting perusahaan. Di dalam pengaturan perusahaan ada informasi dasar, halaman situs, logo, dan masuk latar belakang. Nah, informasi dasar ini dalamnya ada nama perusahaan. Nah, nama perusahaan kami Denisma Company. Nah, ini bisa diganti juga atau enggak. Ini. Setelah itu ada situs web. Ini ada nomor telepon juga bisa diganti, alamat juga bisa diganti. Setelah itu ada halaman situs. Halaman situs ini arahan yaitu pendaratan, halaman offline, halaman terima kasih, terima kasih. Ini kalau mau simpan perubahan tinggal klik aja simpan perubahan. Setelah itu di dalam pengaturan perusahaan, profil perusahaan ada menu atau ada fitur logo. Nah, ini buat logo perusahaan seperti ini buat klien, ini gunakan logo khusus. Nah, ini merupakan logo khusus dari perusahaan kami. Apabila ingin mengunggah logo baru, bisa dengan cara pilih file, terus simpan perubahan. Setelah itu, masuk latar belakang juga seperti ini. Nah, ini merupakan latar belakang dari perusahaan kami. Apabila ingin di-save, caranya simpan perubahan. Nah, ini kalau sudah ini berhasil memperbarui halaman situs. Ini merupakan profil dari perusahaan. Apabila ingin melihat tampilan perusahaan ini, nah, ini merupakan tampilan dari perusahaan kami, Denisma Company. Ini latar belakang, terus ininya ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jamiatur Rahmawati. Saya Jamiatur Rahmawati akan menjelaskan mengenai kategori pengaturan dan subkategorinya di sistem. Nah, di sistem ini tentang pengaturan dan preferensi sistem. Nah, ini status meja bantuan bisa online. Nah, ini juga kita bisa mengetahui apa sih itu di status meja bantuan dari tombol ini. Itu jika status diubah menjadi offline antar muka klien akan dinonaktifkan. Hanya admin yang dapat mengakses item sistem. Jadi kalau kita dipilih di offline, maka yang bisa melihat hanya admin saja. Kalau online bisa juga publik. Kemudian di ini meja URL-nya
Kemudian ini nama judul help text-nya. Nah, ini help text-nya bisa nama perusahaan kita. Kemudian departemen bawaan. Nah, departemen bawaan ini atau default ini pilih di HRD dan juga pilih sesukanya atau pilih sesuai yang sudah ditambahkan di departemen. Kemudian ini juga bisa tiket dapat dirutakan berdasarkan topik bantuan, email masuk, dan pengaturan filter tiket. Kemudian durasinya juga ini dari tabrakan 3, kemudian ukuran halaman bisa kita ganti-ganti 25. Kemudian ini juga bisa diganti setelah 6 bulan, bersihkan lognya, pembersihan log, jadi tampilan avatarnya. Kemudian ini izinkan file system, bisa diisi kalau memiliki domain. Dan ini untuk YouTube-nya. Dan ACL. Ini kemudian zona waktu default, yaitu Asia, disesuaikan sama lokasi waktu tempat kita perusahaan berada. Dan format tanggalnya bisa diganti canggih atau lokal kayak gini, atau default lokal, kita ganti canggih saja. Dan ini jadwal bawaan. Jadwal bawaan ini bisa diganti. Nah, ini tadi saya sudah menggantinya. Jadi perusahaan kami buka di Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 17. Bahasanya ke ini masih bahasa Inggris. Bisa juga diganti bahasa lainnya, tapi kita harus me-up dulu. Kemudian ini lampiran penyimpanannya. Bisa juga maksimum agen, bisa diatur sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jangan lupa untuk simpan perubahan. Nah, setelah itu ada di subkategori tiket. Oke. Nah, ini di kategori tiket ini bisa juga kita mengganti format nomor tiket default menjadi berapa digit. Ini pagar-pagar ini harus diisi pagar-pagar, nggak bisa angka karena ini juga menunjukkan jumlah berapa angka pada nomor tiket kita. Nah, ini urutan tugasnya bisa secara acak atau urutan tugas. Saya pilih urutan tugas karena biar rapi. Kemudian ini jumlah tiketnya, jumlah tingkat atasnya memungkinkan. Dan juga bisa digunakan untuk menyembunyikan atau menampilkan jumlah tiket pada antrian main level. Kemudian kembalikan seperti itu. Kemudian prioritas bawaannya normal. Kemudian SLA bawaan. Nah, ini juga SLA-nya bisa diganti sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan antara user dan agen. Nah, ini bisa juga SLA data karyawan 24 jam. Kemudian masuk topik bawaannya kita bisa masukkan atau kita pilih sesuai dengan pilihan yang sudah dibuat. Kemudian kunci sumatik aktivitas. Antrian tiket default kita di membuka aja atau open. Kemudian ini tiket terbuka maksimum diisi 0. Nah, ini juga ada keterangannya. Masukkan 0 jika Anda lebih suka menonaktifkan batasan. Jadi ini saya aktifkan 0, tidak ada batasannya. Kemudian verifikasi manusia, disabilitas tiket kolaborator ini juga bisa diaktifkan jika fasilitas semua tiket ini masuk portal ke web. Jika tidak diaktifkan, pengguna hanya bisa melihat tiket mereka sendiri saat masuk ke portal web. Nah, ini juga. Kemudian kita juga bisa mengkonfigurasi tiketnya. Misal ini, mengenai ukuran file maksimumnya bisa diganti-ganti mau 8 MB atau 16, kita mau pilih 8 MB aja. Kemudian ini batasan berdasarkan jenis file. Mau file gambar atau dokumen, terserah pilih sesuai dengan pilihannya. Dokumen teks, kemudian arsip, kemudian gambar juga bisa. Nah, kemudian filter jenis file tambahannya dokumen, PDF atau dan PNG. File maksimumnya 10, dan juga kita bisa memberi keterangan teks bantuan detail tentang alasan pembukaan tiket. Jadi ini bisa diganti, misal tiket ini semoga bisa sangat membantu. Ini juga terserah ya, mau diisi sesuai apa yang akan kita tampilkan. Ini juga bisa di-adjust warnanya, pilih ya ini, kemudian bisa di-bold. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyimpan. Nah, setelah itu yaitu tugas. Di subkategori tugas ini, yaitu untuk penugasan di setiap
agen. Nah, ini nomor tugas, misalnya 1, ini juga bisa dibaca. Pengaturan ini digunakan untuk menghasilkan nomor tugas. Kita juga bisa memilih 1 digit teks lain, atau bisa ditambah menjadi 2 digit. Jangan lupa juga menambahnya dengan pagar juga, dengan menggunakan angka. Kemudian urutan nomor tugas, yaitu urutan saja, sesuai urutan, prioritas normal, dan lampiran ini juga bisa diganti-ganti. Pengaturannya ini juga bisa diaktifkan. Nah, apabila diaktifkan ini, menghapus dari formulir untuk entry baru, tapi akan mempertahankan data pada semua entry saat ini. Nah, ini bisa diaktifkan. Oh, ini nggak bisa. Bisa dilihat untuk pengguna akhir, atau yang dibutuhkan untuk agen, atau untuk pengguna akhir, dapat diedit untuk agen saja. Jadi yang dapat mengedit ini hanya agen, kemudian integritas data, kemudian disimpan. Jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pengeringatan dan pemberitahuan. Peringatan mengenai tugas baru, jadi apabila kita mendapat tugas, maka ada peringatan atau notifikasinya. Nah, ini statusnya memungkinkan. Kemudian email admin bisa dikirimkan melalui email admin. Kemudian peringatan aktivitas baru. Nah, ini akan dikirim ke agen saat tugas baru ditambah ke tugas yang sudah ada. Jadi, misalnya akan diberikan kepada agen dapat tugas baru, memungkinkan. Kemudian dikirimnya ke agen, tim yang ditugaskan, atau ke manajer departemen. Jadi apabila ada tugas baru, ini bisa langsung dikirimkan ke agen. Kemudian manajer juga bisa mensurvei atau memantau kinerja dari agen-agen tersebut melalui peringatan aktivitas-aktivitas ini. Jadi sangat memudahkan user. Yang peringatan tugas memungkinkan, statusnya akan dikirimkan ke anggota aktif atau agen yang ditugaskan. Dan peringatan transfer tugas, ini tugasnya ditransfer atau dikirimkan ke agen atau di manajer dan manajer departemen. Yang peringatan tugas terlambat, apabila tugas terlambat ini juga itu bisa dilihat oleh manajer kinerja agennya itu gimana. Statusnya bisa dikirim ke agen. Ini simpan perubahan. Kemudian di agennya juga ada menu pengaturannya. Pengaturan umum yaitu penguatan nama, bisa nama pertama atau terakhir, dan ini juga nama pertama terakhir atau nama lengkap. Kemudian penyembunyian identitas, nah ini bisa disembunyikan dari klien atau ditampilkan. Kemudian sumber avatar ini juga bisa diganti-ganti. Nah, ini aja. Menonaktifkan agen kolaborasi. Nah, ini juga diaktifkan atau dinonaktifkan. Apabila diaktifkan, agen bisa berkolaborasi dengan agen lainnya atau di bidang tertentu. Apabila dinonaktifkan juga tidak bisa. Nah, ini berusaha supaya bisa berkolaborasi. Kemudian pengaturan autentikasi, kebijakan kata sandi, ini semua kebijakan aktif. Ini juga bisa. Pilih kebijakan kata sandi untuk agen. Kebijakan tambahan dapat ditambahkan dengan menginstal grouping kebijakan kata sandi. Jadi bisa diinstal kebijakan mengenai kata sandi. Dengan izin reset kata sandi. Nah, reset kata sandi itu untuk yang lupa sandi saat mau login. Dan style ulang kadaluarsa token. Nah, untuk waktu login ini juga bisa diatur, yaitu dalam beberapa menit. Nah, di sini 30 menit. Kemudian autentifikasi multifaktor. Wajibkan agen untuk mengaktifkan 2FA. Fitur ini kita ingin memiliki lapisan autentikasi tambah. Jadi untuk menambahkan
keamanan agen saat mereka masuk ke meja bantuan. Dan ini login agen berlebih apabila yang login agen itu banyak yang mau login. Jadi ini bisa dibatasi, bisa 3 atau 4 saja. Kemudian berapa lama terkuncinya 2 menit. Dan batas waktu sesi agennya. Agen juga memiliki batas waktu, yaitu bisa diganti atau bisa juga tidak dibatasi dengan masukkan angka 0. Ini ikat sesi agen KIP. Nah, jika diaktifkan ini, jika kita ingin melihat agen diingat oleh IP mereka saat ini masuk slide ini, tidak direkomendasikan untuk pengguna yang diberi alamat IP secara dinamis. Jadi, mending nggak usah. Dan simpen pembaruan jangan lupa. Nah, kemudian ini juga ada menu user atau pengguna. Bisa diganti juga. Pengaturan umumnya juga pemformatan nama. Bisa pertama terakhir. Kemudian sumber avatarnya juga bisa diganti. Kemudian pengaturan autentikasinya juga pendaftaran diperlukan. Perlu registrasi atau login untuk membuat tiket. Nah, diperlukan juga centang. Juga ini ada catatannya juga. Mode registrasi diperlukan untuk mengkonfigurasi cara pengguna mendaftar dan mengakses portal web meja bantuan kita. Nah, ini tabel-tabelnya data pendaftaran publik atau dinonaktifkan. Itu. Kemudian metode pendaftarannya dari publik ke siapa aja yang dapat mendaftar. Ini juga bisa dinonaktifkan atau pribadi saja. Nah, ini untuk publik, jadi semua bisa masuk. Kemudian ini kebijakan kata sandi juga bisa diatur. Nah, ini juga. Dan ini juga sama kayak tadi, pengguna juga ada batasannya untuk upaya login. Jadi hanya 4 kali saja login. Apabila salah terus juga ini akan terkunci secara otomatis selama 2 menit. Isi batas waktunya 30, autentifikasinya dicentang. Aktifkan pengguna token autentikasi untuk pengguna yang masuk secara otomatis. Simpan perubahan. Nah, kemudian juga untuk dasar pengetahuan. Bentar. Ini juga masih ada template-nya. Nah, di template pengguna ini juga bisa diatur-atur. Misalnya ini. Nah, ini juga jangan sampai dihapus atau diganti karena ini juga untuk memanggil. Permintaan tentang akses untuk tiket telah dikirimkan atas nama Anda ke meja. Jadi tentuan di bawah untuk memeriksa status tiket. Nah, ini juga bisa diedit. Misal, hormat kami Denisma Company itu. Terus nama agennya siapa atau nama departemennya siapa bisa ditambahkan. Oh iya, ini juga bisa di bold gitu dengan perubahan. Ini untuk halaman maksud juga bisa diubah. Untuk melayani Anda dengan lebih baik, kami mendorong klien kami untuk mendaftar akun. Nah, ini juga bisa diubah juga. Jangan lupa mendaftar akun.
akun ya. Nah, ini juga bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kita. Ini juga email atur ulang kata sandi. Nah, ini juga apabila ada pengguna yang lupa kata sandinya, ini juga nanti akan dikirimkan sama email ini. Hai nama pengguna, hasil ulang sandi telah dikirimkan atas nama Anda. Nah, ini juga bisa diubah misalnya sistem dukungan pelanggan. Bisa ditambahin hormat kami Denisma Kompani. Ini juga bisa di bold, simpan perubahan. Dan ini harap konfirmasi alamat email Anda. Nah, ini untuk konfirmasi. Terima kasih telah mendaftar untuk sebuah akun. Nah, ini pesan untuk pengguna yang sudah melakukan pendaftaran. Kami baru saja mengirimkan Anda ke alamat email yang Anda masukkan. Silakan ikuti panduan di email untuk konfigurasi akun Anda dan mendapat akses tiket Anda. Selamat melakukan. Terserah sih ini mau diganti apa aja pesannya. Umat kami tidak mungkin semua. Saya cuma mengganti ini sih biar lebih bagus aja. Jangan lupa disimpan. Dan ini email konfirmasi akunnya. Ini apabila konfirmasinya. Nah ini, hey, kami telah membuatkan akun untuk Anda di meja bantuan kami. Silahkan ikuti tentuan di bawah ini. Nah ini bisa mengikuti dan mendapatkan akses tiket. Anda selamat mencoba. Semoga bisa membantu. Nah, ini juga bisa diganti-ganti apabila sudah berkonfirmasi. Seperti biasa, mau kasih ini hormat kami perusahaan Karisma. Yang terakhir ini halaman konfirmasi akun tadi. Juga terima kasih telah mendaftar untuk sebuah akun. Nah, ini setelah akun dikonfirmasi, nah ini juga pesan yang akan disampaikan kepada pengguna yang sudah melakukan konfirmasi setelah pendaftaran. Anda telah mengkonfirmasi alamat email Anda dan berhasil masukkan akun Anda. Anda dapat melanjutkan untuk membuat tiket baru dan mengelola tiket yang sudah ada. Semoga puas dan bisa menjadi. Ini juga terserah mau diganti apa. Intinya ini pesan yang akan disampaikan oleh pengguna setelah dia terkonfirmasi pembuatan akun. Selanjutnya itu menu dasar pengetahuan, pengaturan, dan opsi basis pengetahuan. Jadi ini itu ini diaktifkan basis pengetahuan, kemudian memerlukan login klien. Jadi ini aktifkan basis pengetahuan itu untuk memungkinkan pengguna mengakses layanan mandiri ke artikel basis pengetahuan publik. Jadi ini bisa mengakses layanan yang tersedia di kami itu secara mandiri. Ini juga bisa dikelola basis pengetahuan. Nah ini misalnya tadi sudah ganti data penjualan, terus hasil yang harus ditanyakan itu alasan mengapa, kemudian tujuan, tanggapan, kemudian laporan keuangan, yaitu ada laporan pendapatan, laporan arus kas, laporan rugi, laporan neraca, dan ini juga bisa diganti terserah sesuai dengan apa
yang diinginkan. Nah, ini cukup bisa dilakukan tadi. Kemudian ini aktifkan tanggapan terekam. Pengaktifkan ini untuk mention agen menggunakan get respon untuk saat membalas tiket. Nah, ini juga bisa diganti. Contohnya ini sampel. Nah, ini, hai, tiket Anda yang dibuat ada di departemen ini. Nah, untuk mengapa mengkonfirmasi secara otomatis kepada user. Nah, ini. Kembali lagi tentang perubahan. Ya. Selanjutnya pada kategori mengelola atau menu di mengelola akan dijelaskan oleh teman saya itu Anissa Zara. Dan manage ini ada beberapa menu. Yang pertama ada help topic. Help topic ini kalau mau menambahkan topik baru atau mengedit topik yang sudah ada. Di sini kan udah ada topik data karyawan, data penjualan bulan Juli, feedback, general inquiry, laporan keuangan, report a problem, dan lainnya. Nah, kalau mau menambahkan topik baru, bisa klik add new help topic. Misalnya kita mau buat help topiknya laporan keuangan bulan Juli. Lalu parent topiknya di laporan keuangan. Internal note ini kalau ada catatan tertentu bisa ditambahkan di sini. Kalau nggak ada, dibiarin aja. Lalu klik add topic. Nah, sudah sukses. Nah, bisa dilihat di sini, kelihatan kan laporan keuangan bulan Juli. Lalu di bagian filter, di filter ini bisa ditambahkan kalau ada kondisi tertentu yang mengharuskan untuk menambah filter. Kalau mau menambah filter, klik add new filter, diisi filter name-nya, eksekusi order, filter statusnya mau aktif atau tidak aktif, target channel, dan lain-lain. Nah, kalau sudah diisi semua, bisa diklik add filter ini. Selanjutnya ada SLA. SLA ini ada default SLA dan SLA data karyawan. Bisa diedit yang ada di sini atau ditambah add new SLA plan. Kalau add new SLA plan itu misalnya namanya SLA pekerja. Nah, statusnya aktif. Lalu grace periodnya 12. Schedule-nya Senin sampai Sabtu. Nah, di sini kalau ada catatan tertentu bisa ditambah ke internal notes ini. Kalau nggak ada, biarin aja. Lalu klik add plan. Nah, udah kelihatan tuh SLA pekerja, statusnya aktif, grace periodnya 12 hours, lalu terakhir ditambahkan 30 Juli. Selanjutnya ada schedules. Di bagian schedules ini kita bisa menambahkan jadwal atau jam kerja yang diinginkan. Ini ada 24/5 atau 24 jam dalam 5 hari, 24/7, Monday until Friday, Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 5 sore, lalu US holidays. Nah, di sini kalau mau nambahin schedule, klik add new schedule, lalu tambah misalnya hari libur nasional. Nah, tipenya kita pilih holiday hours, time zone-nya Jakarta. Nah, lalu klik create. Nah, muncul di sini hari libur nasional. Lalu API ini kalau mau menyambungkan sesuatu bisa klik tambahkan API baru di sini. Lalu ada page. Page ini bisa diedit. Nah, ini bisa diedit. Welcome to the support center. Namanya bisa diubah.
misalnya apa. Lalu statusnya juga bisa diubah, apakah disable atau dia aktif. Lalu save change. Atau bisa juga kalau mau menambah halaman baru, bisa klik add new page. Selanjutnya ada forms. Forms ini untuk mengoleksi dan mengcustom data. Nah, ini kan ada task details, company information, informasi organisasi, tiket detail, dan kontak informasi. Atau bisa juga menambahkan yang baru, add new custom form. Lalu ada list. Di list ini ada tiket status. Atau bisa menambahkan di add new custom list. Namanya apa, lalu sort ordernya mau alphabet atau manually sorted. Lalu kalau sudah diisi, bisa klik add list. Yang terakhir ada plugins. Plugins ini untuk menambahkan plugin di sistem. Selanjutnya, bagian email akan dijelaskan oleh Denisa. Diagnostik. Nah, dalam alamat email, ini merupakan surai prioritas departemen dibuat terakhir diperbarui. Apabila ingin menambahkan email, caranya seperti ini. Tekan tombol tambahkan email. Nah, setelah itu, ketik alamat email. Ini nama emailnya apa? Seperti ini, bisa. Ini departemennya penjualan dan pemasaran. Prioritas sistemnya rendah atau normal atau tinggi, terserah kalian. Aku di sini akan klik normal, topik bantuan. Ini buat buat pertanyaan umum. Nah, setelah itu nama pengguna, kata sandi, ini juga diisi, mengambil email apa-apa itu diisi semua nantinya. Terus ini bisa langsung kirim. Nah, ini soalnya ini belum komplit, jadinya harus diisi semua. Ini harus diisi semua. Dan ini emailnya sedang digunakan oleh agen. Saya akan mencoba email yang lain lagi. Misal, nah ini nama emailnya juga diganti. Ini untuk pengaturan tiket baru, departemen prioritas, ini informasi masuk email. Nah ini setelah itu, coba saya kirim. Nah, ini berhasil menambahkan Aziza. Seperti ini surenya Aziza Gmail, prioritasnya normal, departemen penjualan dan pemasaran, dibuatnya ini terakhir diperbarui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaturan. Nah, ini merupakan pengaturan email dan opsi email. Seperti kumpulan template bawaan, email sistem bawaan, email peringatan bawaan, email masuk. Nah, di sini semua tuh ada. Ini apabila ingin dirubah, silakan bisa dirubah. Terus ini setelah itu bisa simpan perubahan. Nah, kali ini berhasil diperbarui. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang daftar larangan. Nah, ini daftar larangan di dalamnya merupakan alamat email yang diblokir. Tetapi di sini nggak ada yang diblokir, jadinya tidak ada email yang dilarang ditemukan. Nah, ini selanjutnya ada template. Template ini yaitu kumpulan template email seperti OS tiket default template HTML bawaan sistem, statusnya itu aktif, digunakan ya, tanggal ditambahkan, dan terakhir diperbarui juga ada. Nih, tambahkan kumpulan template baru juga bisa. Nah, saya akan mencobanya. Nah, seperti ini. Seperti namanya ini apa? Denisa. Statusnya aktif. Setelah itu OS HTML. Nah, ini HTML, catatan, jadilah label mereka internal. Tambahkan template. Nah, apabila seperti ini, berhasil menambahkan kumpulan template. Selanjutnya, saya akan menjelaskan diagnostik. Di dalam diagnostik merupakan uji email keluar. Gunakan formulir berikut untuk menguji apakah pengaturan email keluar Anda telah ditetapkan dengan benar. Semisal pilih dari email. Ini protect. Siapa? Misal Denisa Rahma. Ini pesan. Bentar. Ini pesannya harus diketik. Semisal terima kasih. Ini doang. Mengirim pesan. Nah, ini email percobaan berhasil dikirim ke Denisa Rahma. Nah, seperti ini sudah berhasil ya. Setelah itu akan dibacakan menu agen oleh Jamiatur Rahmawati. Kemudian pada menu agen, nah menu agen ini juga ini terdapat di semua departemen
Dan departemen ini kami memiliki 6 departemen, yaitu akuntansi, penjualan dan pemasaran, IT, PPIC, HRD, pembelian. Dan kemudian ini nama-nama izinnya. Dan ini nama penggunanya, statusnya aktif. Kemudian ini juga kita bisa menambah departemen baru. Ini, kemudian mengaksesnya perannya di departemen apa. Kemudian ini bisa diperpanjang, menambahkan departemen apa, bisa merangkap. Kemudian ini perannya bisa semua akses atau apa saja. Kemudian izinnya ini bisa pengguna baru atau menghapus pengguna, kemudian menyunting informasi pengguna, dan lainnya. Kemudian ini ada juga ini juga bisa dimungkinkan atau tidak diaktifkan. Kemudian ini juga bisa setel ulang izin organisasi. Kemudian ini juga bisa diganti departemennya maupun mengekspor agen dari data sebelumnya. Kemudian juga bisa menghapus departemen. Nah, selanjutnya ini ada menu tim. Tim ini juga bisa membantu di agen atau di departemen. Misalnya nama timnya pengembangan promosi, kemudian statusnya aktif, anggotanya 0, kemudian ini ketua timnya Rahmawati, dibuat ini, kemudian terakhir diperbarui juga ini bisa terlihat. Kemudian juga untuk menambahkan tim baru juga bisa, nama timnya semisal sehat dalam bisnis. Yang juga aktif, ketua timnya bisa ditambahkan baru, kemudian juga bisa tidak ditambahkan ketuanya, kemudian peringatan tugas dinonaktifkan atau tidak. Ini juga ada catatannya, Anda dapat mengaktifkan peringatan penetapan tiket untuk tiket yang ditetapkan ke tim ini. Kemudian ini juga bisa memilih anggota atau menambah anggota baru, siapa aja bisa, misalnya nilai-nilai, terus kemudian buat tim. Oke, selesai. Ini bisa dari semangat dalam bisnis. Ini. Kemudian ini perannya, ini juga memiliki peran, yaitu perannya bisa mengakses ke semua atau akses yang diperluas atau akses yang dibatasi, kemudian juga bisa lihat saja. Dan juga ini bisa menambah baru, misal aksesnya apa, kemudian izinnya apa, rilis, ini kemampuannya. Kemudian ini tugas-tugasnya juga bisa tetapkan, tutup, buat, gitu, atau didefinisikan juga bisa dibuat. Nah, ini di departemen tadi. Ini departemennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6. Ini ada tambahan 1 pembelian ini. Nah, ini departemen akuntansi, departemen aktif, tindak publik, agennya ada 1, kemudian HRD ada 2 agen. Nah, ini untuk penjual dan pemasaran ada 3 agen. Nah, ini juga bisa ganti-ganti. Kemudian ini nama induknya atau departemen yang ditampilkan di paling atas. Itu mau apa, kemudian namanya sales, ini statusnya aktif, bisa dinonaktifkan. Tapi apabila dinonaktifkan, ini tidak akan tersedia. Jenisnya untuk pribadi atau untuk publik. Kemudian ini SLA-nya juga bisa ditambahkan. Misal SLA ini bertujuan untuk membatasi atau perjanjian dengan agen, itu bisa 12 jam. Gitu. Kemudian jadwal SLA juga ini bisa dibuat jam 7 sampai jam 8 sampai jam 17. Pengelolanya misal sales dan marketing, Rahmawati, dan penyatur. Penetapan tiket semua atau mau ke anggota departemen. Yang juga ada ketentuannya. Tentukan apakah tiket dapat diberikan ke semua agen atau agen dengan mengakses departemen utama atau diperpanjang, atau hanya agen yang dapat mengakses departemen utama. Ini bisa disesuaikan. When klaim atas tanggapan, ini nonaktifkan atau tidak. Kalau tidak disenang berarti tidak dinonaktifkan. Nah, ini tentang ini untuk menonaktifkan klaim otomatis pada respon atau balasan di departemen ini. Jadi kalau ini dinonaktifkan, jadi tidak ada pesan otomatisnya atau klaim otomatis saja. Ini juga pengaturan email keluarnya, ikut email siapa, kemudian kumpulan tempatnya siapa, Denisa atau di mana, tiket baru juga. Jadi ini juga pengaturan aksesnya. Nah, ini juga anggota departemen. Mungkin yang
merupakan anggota utama dalam departemen ini. Nah, ini untuk semua akses ini bisa diperingatkan. Juga agen yang telah memperbanyak akses ini bisa ditambahkan juga siapa. Kemudian ini juga bisa simpan perbaruan. Nah, oke, selanjutnya mengenai simulasi tiket atau pelayanan tiket akan dijelaskan oleh Anisatus Zahra. Di sini saya akan melakukan simulasi tentang tiket di Ostiket dan pelayanannya. Pertama-tama kita buka webnya terlebih dahulu, yaitu helpdesk bla 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 mbapolitik.com. Nah, lalu pilih open a new ticket, masukkan email dan nama. Phone number ini boleh diisi, boleh tidak. Lalu help topiknya, kita pilih laporan keuangan bulan Juli. Issue summary-nya, request laporan pendapatan. Lalu pesannya, kalau ada file yang mau dilampirkan, bisa klik drop file di sini atau choose them. Kalau tidak ada yang mau dilampirkan, bisa dibiarkan saja. Lalu kita klik create ticket. Nah, sudah ada tanda kalau tiketnya berhasil masuk nih. Kita lihat ke dashboard. Nah, ini ada satu nih, masuk HRD. Request laporan pendapatan. Untuk responnya, kita bisa pilih file yang akan dilampirkan di sini. Misalnya, file ini. Lalu tiket statusnya bisa diubah ke close. Lalu pilih post reply. Nah, reply post successfully. Berarti balasannya udah diterima nih. Kita lihat di dashboard. Nah, yang close sudah 1. Ini kenapa bisa ada 4 tadi? Saya mencoba 3 kali tapi gagal, dan yang ini ternyata berhasil. Berikut presentasi, simulasi dan pelayanan dari Ostiket. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.